Halo Sobat Visiting Jogja, ketemu lagi di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Nah, kali ini bersama saya Gundisos dan kita ketemu di sebuah tempat yang luar biasa sekali. Dari kejauhan pun sudah kelihatan ini bentuknya yang berbeda dari tempat lainnya. Sebuah tempat yang namanya Monumen Jogja Kembali. Dan di Monumen Jogja Kembali ini ada satu acara yang luar biasa dipersembahkan sama Barahmus yang sedang berulang tahun ke-53. Acaranya seperti apa, seseru apa, dan bagaimana isinya dari Monumen Jogja Kembali ini? Kita lihat ke dalam yuk. Sebelum memulai perkenan kami untuk membacakan pantun, mohon dicakepin nggih. Pergi ke Jogja di akhir pekan, singgah di museum dengan senang hati. Museum Jogja kembali penuh kenangan, pariwisata Jogja makin berseri. Pertama, saya kira saya setuju tadi yang dinyanyikan oleh Gong 2000, band Barahmus, menanti kejujuran. Oke, sama, kalau saya setuju, menanti kejujuran, masih kita nanti. Hikmahnya Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk jujur pada diri sendiri, jujur pada pasangan kita, pada keluarga, apalagi pada agama, pada negara. Gitu nggih? Jadi kejujuran masih barang eksklusif. Makanya ada tagline, berani jujur itu hebat. Nggih mboten? Setuju mboten? Nggih. Puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang megah ini dalam rangka untuk mengikuti acara Anjang Sana Museum sekaligus memperingati HUT Barahmus yang ke-53 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menghantarkan acara ini insya Allah berjalan dengan baik. Tema acara Anjang Sana Museum hari ini adalah mewujudkan Yogyakarta sebagai kota museum untuk mendukung pariwisata DIY. Sebuah tema yang sangat relevan dan penting bagi perkembangan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu semua, saya kira sebagian besar paham. Kira-kira di DIY itu ada berapa museum sih? Dan kita posisinya ada di mana? Saya coba sampaikan datanya, tadi saya sempat buka-buka. Di DIY ada 35 museum. Wah, berarti datanya belum diupdate, Pak. 42, kemudian itu hampir sama dengan Jawa Barat, tapi yang jelas yang paling banyak adalah Jawa Tengah, kemudian disusul Jawa Timur. Tapi ingat Bapak Ibu semua, luasan Yogyakarta itu sepersekian kalinya adalah provinsi-provinsi yang lain. Kalau dihitung kepadatan museum, insya Allah Jogja tingkat kepadatan itu presentasinya yang tertinggi gitu ya.
Sobat Visiting Jogja, sekarang saya sudah bersama dengan beliau Bapak Agus. Beliau ini adalah PLT Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini saya pengen nanya ini Pak Agus, terkait dengan Dinas Pariwisata, yang ini hubungannya tentu saja dengan dukungan dari Dinas Pariwisata kepada museum-museum yang ada di Yogyakarta khususnya, dan juga tentu saja terhadap Barahmus, Pak. Monggo Pak, silakan. Mungkin ada tanggapannya Bapak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang kami hormati, tentu kita selama ini mengetahui bahwa baik itu tahun 2021, 2022, 2023, angka kunjungan wisatawan ke DIY itu durasinya itu selalu kurang 2 hari. Pemda DIY tentu berkepentingan, dan ini kepentingan kita semua, bagaimana supaya wisatawan yang berwisata di DIY itu lebih lama lagi, supaya dampak ekonominya itu lebih luas gitu ya. Tentu museum sebagai salah satu aset itu karena nilai budayanya, karena nilai sejarahnya, dengan museum itu bisa menghubungkan antara saat ini, masa lalu dengan yang akan datang. Ini saya kira potensi yang sangat baik untuk dikembangkan di DIY. Saya yakin dengan koordinasi sinergi yang lebih baik untuk menjadikan museum sebagai salah satu destinasi utama wisata, saya yakin tadi durasi length of stay yang belum ada 2 hari ke depan itu akan bisa terlampaui. Tentu sekali lagi ini butuh koordinasi sinergi yang lebih baik ke depan dengan semua pihak-pihak terkait. Jadi bicara masalah pariwisata itu aspeknya banyak, termasuk dengan kerjasama dengan Barahmus, kemudian juga dengan dinas-dinas terkait. Sekali lagi saya optimis bahwa ke depan pariwisata DIY itu akan semakin baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk keterangannya. Dan itu tadi Sobat Visiting Jogja, obrolan sedikit kita, bincang-bincang sedikit dengan Bapak Agus. Matur sembahun Bapak. Oke, kalau begitu kita tak langsung saja ya Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum kenal tapi pasti sudah tahu, beliau itu Ketua Barahmus DIY sekarang ini, Ki Hajar Pamadi MAM Hons. Ini adalah mantan dari Kepala Museum MPI UNY juga ya. Beliau ini juga kurator seni rupa. Makanya sekarang kalau monjali di sini sekeliling ini banyak benda seni rupa, dan saya juga ngeri di sini katanya yang di sini tuh 2,5 miliar ya Pak harganya. Yang patung yang ada di sini tuh itu nek kesenggol 2,5 miliar katanya Mas Mike. Bener ya ini ya, yang ini nih di sini nih. Terus yang di sepan situ ada yang 800 juta harganya Pak. Oh iya. Ngeri malah ini ya. Dan ini salah satu kuratornya adalah beliau ini, Ki Hajar Pamadi. Kemudian Pak Tasbir Abdullah, seperti kita ketahui, beliau juga mantan Kepala Dinas Pariwisata di DIY. Dinas Pariwisata yang dahulu mengangkat Festival Reog dan Jatilan, Pak. Ya Pak Tasbir ya. Jadi ini tidak diragukan, beliau ini sangat menaruh perhatian pada kegiatan budaya dan seni tradisi. Kemudian setelah Dinas Pariwisata, beliau juga menjadi petinggi di Kementerian Pariwisata, ya. Dan pasti sudah berkeliling Indonesia dan berkeliling dunia. Ini kita harapkan nantinya juga untuk bisa memberikan bagaimana museum berperan di economics ya. Jadi bagaimana berperan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi di suatu wilayah. Karena pada kenyataannya museum juga seperti itu. Dan terakhir tetapi adalah yang paling heboh, niki sahabat saya Mas Dedi Eriono. Kalau bisa jangan lihat Facebook akunnya Mas Dedi. Itu kalau di situ kalau saya melihat akunnya itu kadang sok isin dewe nek saya gitu ya. Karena TikToknya dan akun Facebooknya itu isinya itu niku jogetan ya Pak ya, itu ya. Pada intinya beliau ini pakar pariwisata karena beliau ini juga pelaku juga, punya hotel dan juga ketua PHRI ya Pak sekarang ini, dan tentunya bagaimana bet-libetnya dari kepariwisataan di daerah istimewa Yogyakarta, beliau ini sangat mumpuni dan kompeten di bidangnya. Nah
tentunya nanti kita ingin tahu bagaimana pendapat beliau tentang mengangkat museum sebagai destinasi, terutamanya di destinasi pariwisata. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diangkat oleh museum, ya seperti itu di tengah keterbatasannya. Jadi Mas Dedi pasti juga tahu juga ya, tidak setiap museum punya keuntungan atau punya keunggulan seperti yang ada di museum-museum pemerintah. Banyak museum itu yang punya banyak keterbatasan. Nah mungkin nanti ini Mas Dedi bisa memberikan insight-nya yang lebih mendalam tentang itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak berlama-lama saya persilakan masing-masing narasumber ini untuk bisa bicara. Mungkin yang pertama dulu Ki Hajar Pamadi karena ini City of Museum. Bagaimana pendapat beliau? Nyun sewu masing-masing ini hanya 7 menit dulu karena nanti selanjutnya kita ada responsi dan pertanyaan tanya jawab lebih lanjut. Matur nuwun, monggo saya persilakan. Terima kasih Pak Doni, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lebih gajengnya kita pakai salam sahabat museum. Baik, kembali lagi. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Nanti di sini salam budaya, di sana salam pariwisata. Jadi lengkap. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk bicara tentang Jogja City of Museum. Merupakan sebuah cita-cita kami bahwa Jogja itu menjadi kota museum. Ada 2 hal, secara budaya, sosial, dan politik. Secara politik dulu, Jogja City of Museum nanti akan mengangkat ekonomi kreatif kita. Sebab nanti setelah tol ini jadi, Jogja itu di bawah tol, otomatis destinasi wisata akan berkurang. Begitu Pak Dedi. Nah, oleh karena itu museum mengangkat dirinya untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Beberapa destinasi wisata mulai agak menurun tentang kuliner, kalah dengan Solo. Sekarang kemudian destinasi wisata alam dan sebagainya sudah mulai berkurang. Nah sekarang yang paling banyak adalah destinasi wisata untuk museum. Kalau boleh Bapak Ibu sekalian menanyakan di TPR, masuk Jogja di daerah Tempel sana, kalau ditanya mau kemana? Bis itu mengatakan akan tur ke museum. Jadi ini adalah yang pertama kali. Oleh karena itu dengan niat kita adalah mengangkat museum itu sebagai ciri khas kita. Kemudian yang kedua, mengapa demikian? Karena Jogja ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata bahwa museum di Yogyakarta ini ada 42, itu yang resmi sesuai dengan kriteria dari Baramus. Tapi sebenarnya mereka sudah mengangkat dirinya sebagai museum, itu adalah koleksi-koleksi. Koleksi dari mana dianggap museum, koleksi ini dianggap dari museum, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting menjadi destinasi wisata, itu yang kedua. Dan yang ketiga, secara sosial, bahwa nanti dengan hadirnya Jogja City of Museum, nanti masyarakat Yogyakarta akan mengembangkan satu daerah yang namanya Living Museum. Bapak Gubernur menyarankan bahwa setelah menjadi sumbu filosofi, lalu mau diapakan? Maka kita akan mengangkat sumbu filosofi itu sebagai bagian dari Living Museum untuk kota Yogyakarta. Mudah-mudahan ini menjadi juga destinasi wisata. Nah oleh karena itu dari ini semua kita berharap program-program Baramus itu akan menuju satu yang disebut adalah Reach the World. Ini kata dari Pak Daniel yang mengusulkan nama Reach the World, dan kami akan mengajukan Hanjayeng Bawono. Artinya kita akan melanglang buana itu seperti apa. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan, hal seperti ini. Kami punya ide ini dari konsep, satu adalah Third World Conference on Creative Economy, WCCA di Bali tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 1922. Itu dihadiri oleh 800 peserta secara fisik dan 200 peserta secara online. Itu menyatakan bahwa G20 Bali Leaders Declaration, Bali Indonesia di tanggal 16 sampai 16 November 2022. Indonesia akan memerankan bahwa lembaga museum itu masuk di lembaga riset, pendidikan, dan juga harus bisa menyenangkan. Oleh karena itu ICOM
ulang tahun yang kemarin itu adalah tagline-nya adalah museum itu should be enjoyment, museum itu based on education, dan museum itu adalah based on research. Jadi nanti untuk tempat research ada beberapa hal yang akan kita kembangkan. Nah, oleh karena itu kita akan mengangkat museum itu menjadi ciri khas kota Yogyakarta, dan kami dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY sudah menelurkan yang disebut dengan paspor tiket museum seperti ini. Nah, ini adalah paspor tiket museum. Jadi nanti pengunjung akan mendapatkan paspor, di mana nanti akan mendapatkan tanda tangan oleh dari masing-masing museum, dan nanti setelah 10 kali akan mendapatkan diskon atau barangkali gratis masuk museum. Dan kami usulkan juga, karena di samping saya ini adalah dari PHRI, kami akan mengusulkan bahwa nanti pembinaan dalam arti untuk branding museum, kami suwun dari PHRI dan memohon one museum, one hotel untuk bisa memelihara, untuk mengembangkan. Ini konsep kami. Oleh karena itu, setelah itu nanti kami juga nyuwun, kalau sudah 10 kali masuk di sini dan menginap 10 kali, bisa enggak wisatawan itu mendapatkan diskon sehingga length of stay yang ada di Yogyakarta tidak 1,4 tetapi bisa naik menjadi 3. Ini harapan kami. Saya juga membaca keluhan dari teman-teman PHRI adalah hanya 1,4 untuk length of stay di Jogja. Maka museum akan mendukung hal ini. Senyampang nanti jalan tol jadi tetap akan hadir beberapa wisatawan ke Yogyakarta. Saya kira itu untuk pengantar dulu. Monggo, Pak. Oke, terima kasih sekali Ki Hadjar Pamadi, dan ini insight-nya yang lebih banyak ya. Tadi sudah menyebut juga dari ICOM, tentunya juga peran dari DIY ini lebih besar lagi. Di sini juga sudah hadir dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul. Terima kasih. Ini dukungannya nanti akan bisa lebih besar untuk kita semua. Baik, nyun sewu Pak Tasir, tapi ini kita ke Mas Dedi dulu ya, karena nanti biar nanti Mas Dedi ini tadi kan sudah disenggol lebih dulu sudah disapa lebih dulu oleh Ki Hadjar Pamadi, terutama untuk length of stay ya, yang Jogja yang masih baru 1, bagaimana nanti museum ini dan segala macam potensi destinasi bisa meningkatkan length of stay yang ada di Yogyakarta. Kami persilakan Mas Dedi. Ya, terima kasih Mas Doni, Pak Hadjar, Pak Tasbir, senior-senior saya, tamu-tamu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira ini hal yang positif, apa yang disampaikan Ki Hadjar tadi luar biasa bagi saya selaku Ketua PRI DIY, dan ini sependapat atau serujuk pendapat kita PRI DIY yang ingin merencanakan guyup sesarengan atau kerjasama dengan beberapa sektor yang ada di daerah istimewa Jakarta, termasuk dengan Barumus. Ini ide yang cemerlang dan harus kita disegerakan. Karena apa? Karena tadi Pak Hadjar sudah menyampaikan long of stay kita masih rendah. Kita ingin DIY itu dikenal secara luas dan detail apa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi museum ada 42 yang ada. Ini kan luar biasa bagi kita. Mengapa kita tidak meng-create atau kita bisa menjadikan museum ini menjadi ikon dari pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, selain dari alam, budaya maupun pusat belanja dan lain-lain. Ini potensi yang harus betul-betul kita garap bersama. PRI DIY tidak bisa garap ini sendirian, tapi juga bekerja sama dengan Asita, dengan HPI, dengan Astindo, dan asosiasi pariwisata yang lain. Karena sesuai dengan tagline PRI DIY, kita harus guyup sesarengan, yaitu menggandeng semua stakeholder pariwisata daerah istimewa Jakarta maupun pemerintah daerah istimewa Jakarta. Ide-ide tadi ada paspor ya Pak Hadjar ya. Ini hal yang langkah yang sudah maju. Tapi
kami minta ada actionnya. Action itu mari kita bekerja sama dengan Asosiasi Pariwisata, itu ada Pak Jajang, tokohnya Asita Daerah Istimewa Jakarta. Nanti dengan kami PRIDIY bisa bekerja sama. Supaya apa? Supaya kita juga diuntungkan, Barumus, anggota Barumus juga diuntungkan. Bagi kita ya bisa membuat menginap di Hotel X nanti akan mendapatkan gratis di beberapa museum misalnya, ya, dengan menginap di tempat kami. Dari Asita kemungkinan ada paket-paket tour yang bisa dikerjasamakan dengan museum. Ini kan luar biasa. Kalau ini betul-betul terlaksana, saya yakin kekhawatiran kita dengan adanya nantinya tol yang nanti Jogja hanya dilewati, ini akan sirna kekhawatiran kita. Justru itu dengan akses yang dipermudah itu akan menambah kunjungan wisatawan ke daerah istimewa Jakarta. Asal kita bisa siap untuk bisa menerima itu semua dengan ide-ide atau terobosan-terobosan baru yang ada pada kita. Dan kami juga tadi Pak Ajar bisa membina salah satu paling tidak satu hotel bisa satu museum misalnya. Kami juga siap, itu menjadi program dari CSR kami ya, terutama untuk hotel bintang 4 dan 5 Pak. Ya, karena ada kalau istilahnya sertifikasi hotel itu harus punya ada program CSR yang bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun asosiasi-asosiasi yang lain. Ini adalah sudah menjadi keharusan dari hotel bintang 4 dan 5 terutama untuk CSR. Karena kami juga kerjasama desa wisata itu ada beberapa program yang CSR untuk pembinaan. Nah ini kan jumlah hotel kami yang kalau semuanya hotel dan restoran itu 482 hotel dan restoran yang ber-KTA. Ya, yang belum ber-KTA juga lebih banyak, ada 1.200 ya. Hotel bintang 4 dan 5 itu sekitar 120 Pak. Jadi kalau anggotanya baru 42 yang sudah desa wisata, nanti ya yang belum mempunyai CSR pembinaan desa wisata bisa ke Barumus. Jadi ini perlu kita tindak lanjuti bersama. Bukan hanya dengan PRI, saya sarankan dengan Mas Jajang sebagai Asita DIY, dengan HPI, Astindo dan lain-lain, kita gandengan tangan untuk kita bersama. Bukan hanya untuk Barumus, tapi untuk daerah istimewa pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin ayem niki Mas Dedi ya. Terima kasih. Moga-moga ini nanti juga bisa jadi langkah pembaruan ya gitu untuk kita semua. Selanjutnya 7 menit yang berikutnya monggo Pak Tasbir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya ini beruntung menggabungkan apa yang disampaikan Pak Ajar dan Mas Dedi, karena judul yang diberikan kepada saya adalah Storynomic Pariwisata DIY. Apa itu storynomic? Itu yang kita ingin sampaikan. Storynomic itu adalah kemampuan kita menarasikan. Di situ kelemahan terbesar kita. Siapa yang bisa membuat narasi tentang museum yang benar-benar membuat wisatawan itu penasaran. Dari Eropa dia datang ke sini karena penasaran tentang narasi itu. Itu salah satu. Makanya storynomic ini menjadi isu besar dalam pariwisata nasional kita. Tidak hanya museum ya. Siapa yang bisa menjelaskan museum dengan sebaik-baiknya? Maka ini terkait dengan kemampuan menginterpretasikan tentang museum. Maka teman-teman Asita dan HPI, kita punya berapa guide yang mampu menjadi bagian dari storynomic pariwisata itu? Berapa? Berapa banyak guide yang bisa menceritakan museum yang sampai wisatawannya, aku datang lagi kalau begitu. Bisa nggak? Nah, oleh karena itu, kerjasama ini ya, karena judulnya kan mewujudkan nih, guna mewujudkan mendukung Jogja sebagai kota museum.
kota museum sudah tadi sekian banyak museum ada di sini. Tapi pasti kita sepakat bahwa museum ini harus benar-benar real, terukur, bisa meningkatkan kunjungan dan juga menjadi pemicu untuk kunjungan ulang, untuk repeater. Sudah datang. Kalau 42 museum yang ada di Jogja, ya kan? Berarti kan tidak bisa cuma sekali datang. Makanya kalau dalam bahasa orang promosi, you kalau mau ke Jogja lihat museum, paling enggak 4 kali datang. Enggak akan habis sekali datang. Ya kan? Nah bagaimana kita membuat orang penasaran, oh kali ini sekian museum. Ya toh, datang lagi sekian museum. Sama aja kayak museum jualan kan. Kalau kalau promosi museumnya sendiri ya, kalau kita pergi ke museum-museum yang profesional di tetangga atau di negara lain, Bapak harus datang ke museum kami 3 kali. Karena tidak semua koleksi kami keluarkan. Setiap koleksi hanya 3 bulan. 3 bulan kami ganti koleksi. Jadi akan penasaran. Pasti 4 kali dia baru datang. Anda 4 kali baru lihat semua museum. Kecuali pesawat Pak ya. Pesawat nggak bisa disimpan-simpan gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil masih bisa. Jadi cara membuat orang penasaran, kalau Anda mau lihat semua harus datang 4 kali gitu kan. Enggak, itu teknik-teknik. Ya, ada lagi teknik lain nanti ya. Bahkan ada di negara tertentu itu Pak, kemampuan dia menarasikan itu membuat orang penasaran. Tapi kita mau ke tempat museum itu diubengin dulu, diputerin. Nggak boleh dari hotel langsung ke museum, nggak dikasih. Dia puterin ke sana, ke sini, ke sana. Akhirnya sampai di museum udah tengah hari. Pas makan siang, biar museum ada pendapatan. Itu trik. Kita harus buat itu. Jadi jangan langsung lihat pakai terus hilang. Ya. Jadi museum itu juga ada bagian tadi. Ya ini kebetulan ketuanya sekarang seniman dan juga mikir jualan juga, selling juga beliau kan. Jadi saya setuju. Sekarang Monjali lihat, Monjali sekarang sudah ada dinner di sini, sudah ada musik nih bagus nih ya. Bagus. Jadi saya setuju sekali kalau masa orang makan selalu di restoran konvensional. Sesekali makan di museum kan mesti ada experience ya. Pariwisata belum pernah makan di museum, belum sah kamu ke Jogja. Belum pernah dinner atau lunch di museum. Lama-lama kan tinggal kerjasama sama restoran, stok makanan apapun siap. Jadi maksudnya museum itu sudah berpikir juga menjadi part of tourism. Tourism itu apa? Ya makan minum, tidak hanya lihat-lihat foto-foto. Ya, jadi oleh karena itu saya menyarankan untuk ke depan ini kerjasama ini benar-benar ada inovasi baru Pak. Inovasi baru sehingga cuma di Jogja loh yang kita bisa makan malam di museum sambil lihat. Ini karena ini salah satunya ya. Salah satunya ini kan ruangan memenuhi syarat semua peralatan dan sebagainya. Jadi Storynomic, kembali ke Storynomic ini. Storynomic ini adalah kemampuan kita bisa SDM, konvensional SDM, manusianya. Di samping manusia mungkin yang sifatnya digital silahkan. Sudah ada juga di beberapa tempat itu kan kita guiding itu enggak manusia lagi. Begitu sampai ke museum ini tekan tombol udah cerita masuk ke kuping kita. Apa yang ada dan sebagainya. Tapi itu enggak. Indonesia itu kekuatannya di manusianya. Ada senyumnya, orangnya ramah, menjelaskan dengan baik. Betul enggak? Jadi saya kira kembali ke Storynomic nanti ini adalah bagian tak terpisahkan dari 2 pembicara sebelumnya. Ini kekuatan kita nanti untuk membuat museum ini betul-betul menggerak pariwisata dan penggerakan ekonomi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita nanti akan ke hadirin untuk respon dari beliau, kita akan lebih dulu Ki Hajar, Nyun Sewu, kita nanti kan semuanya kembali lagi ke City of Museum ya. Jadi kita kembali ke Barahmus ini, ternyata museum itu tidak hanya sekedar melestarikan, tidak hanya sekedar merawat, tidak memperbaiki koleksi, tetapi juga kita harus menjual sesuatu. Menjual itu dalam arti menjual kunjungan, menjual pengalaman, menjual kesan dan menjual review, dan seperti itu kurang lebihnya. Nah, mungkin bagaimana tanggapan dari Ki Hajar Pamadi bahwa museum-museum di Jogja harus bisa seperti itu dan menjadi City of Museum. Monggo Bapak. Terima kasih. Sebelumnya kami umumkan juga bahwa tadi Pak Tasbir Storynomic seperti apa. Kebetulan hari ini oleh Pak Sony sedang digarap adalah penataran edukator. Yang nanti arahnya adalah tetap akan
mengangkat storynomiknya museum. Nah itu Pak Sony ada di sini. Kemudian yang berikutnya, kami ini sudah juga kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Alhamdulillah dibiayai oleh Pak Sony dari Dinas Kebudayaan Provinsi, kami akan mendapatkan sejenis paket bahwa museum itu sebagai UMKM juga. Nah kebetulan sedang akan berjalan, beliau menjadi pejabat Bupati di Kulon Progo, Bu Siwi jadi berhenti dulu sementara. Nanti akan kita lanjutkan setelah ini bahwa museum itu juga akan mengembangkan konsep not profit ya. Not profit ini menurut Pak Thomas yang dari ICOM yang di tahun 2009 dan 12 ya, itu sudah mulai dengan konsep seperti itu. Maka kami akan mengejar bagaimana museum-museum di DIY ini bisa mandiri untuk bisa membiayai. Terima kasih Pak Sony dan Dinas Kebudayaan Pak Budi juga demikian bisa menganggarkan seperti itu. Tapi kami juga demikian untuk mengembangkan secara pribadi itu seperti apa. Maka program Baramus berikutnya adalah mirip dengan Dinas Pariwisata adalah tourism quality. Jadi kami akan mengembangkan quality tourism di dalam museum. Apa seperti apa? Saya menggunakan teori Ki Hajar Dewantara dengan konsep Trihayu. Yang pertama adalah Hamomayu Hayuning Sariro, yaitu adalah quality museum itu bagaimana museum masing-masing museum itu meningkatkan diri, mungkin dari koleksinya, mungkin dari perawatannya, mungkin juga dari teknik brandingnya dan sebagainya. Itu Hamomayu Hayuning Sariro itu dikembangkan dulu. Sepertinya Sariro dirinya sendiri museum itu akan menghadapi tamu, akan menghadapi problem yang akan datang kalau kita tidak meningkatkan. Oleh karena itu Hamomayu Sariro ini sudah dimulai yang pertama dengan penataran edukator, kemudian sampai dengan mendapatkan sertifikat edukator. Karena secara nasional sertifikat edukator itu sangat penting. Kemudian berikutnya juga seorang kurator. Tahun lalu sudah dilaksanakan sebagai BIMTEK kurator oleh Pak Sony dan Pak Budi menyelenggarakan ini. Kami sudah, namun dalam konteks untuk sertifikasinya belum. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun depan teman-teman dari museum di DIY ini punya sertifikat kurator, punya sertifikat edukator dan fasilitator. Ini nanti akan komplit sehingga museum di DIY ini kualitasnya muncul. Satu lagi yang harus kita kembangkan adalah pesan dari ICOM. Begitu ya Pak Budi, ICOM. Beliau adalah Presiden ICOM untuk Indonesia. Silakan Pak, berdiri sebentar. Beliau adalah Presiden ICOM dan hadir di sini. ICOM itu adalah International Council of Museum. Jadi mereka adalah perwakilan museum-museum di Indonesia. Beliau adalah presidennya. Nah, dalam hal ini ICOM akan meminta bahwa museum itu enjoyment. Oleh karena itu quality museum sudah kita kembangkan. Yang kedua, education. Kami sudah dibiayai dan museum-museum ini mengajak anak-anak itu masuk ke museum dengan konsep program wajib kunjung museum. Terima kasih Pak Budi dan Pak Sony hadir di sini. Nah, kemudian ini adalah salah satu bentuk dari pendidikan. Jadi Pak Budi ICOM ini juga masuk dalam konteks bagaimana pendidikan. Yang berikutnya adalah research. Ini belum sampai ke situ, hanya dari beberapa museum, terutama museum yang berkelas untuk universitas yang disebut dengan UMAC, University Museum and Collection, di mana museum ini adalah wahana pendidikan. Oleh karena ini digunakan untuk research. Nah, dalam hal ini bagaimana kita kembangkan pola-pola edukatorial untuk riset di dalam museum. Nanti akan kita kembangkan. Ini tokohnya adalah Pak Daniel, kemarin menggunakan teori kalau di pendidikan itu adalah teori menebak. Ini apa? Ini konsep-konsep yang bagus. Kapan-kapan Pak Daniel tetap harus mengembangkan konsep seperti itu. Matur nuwun Pak Daniel kemarin dalam wawancaranya. Kemudian yang kedua, Hamomayu Sariro, kemudian Hamomayu Bangso. Kalau sampai ini bagus, maka turis akan datang ke sini. Saya suwun juga nanti Pak Dedi mengembangkan bahwa kami ini juga Hamomayu Bangso, bahwa ini adalah merupakan kecerdasan kolektif bangsa Indonesia itu bisa dilihat dari koleksi-koleksi yang ada di museum. Maka buletin yang akan datang dari Baramus itu akan mencoba mengangkat kecerdasan kolektif. Di mana bangsa Indonesia butuh kekompakan. Jangan saling menghancurkan satu yang lain hanya demi politik
Nah, oleh karena itu kita satukan. Siapa yang bisa menyatukan? Hanya museum, belajar di museum, belajar pendidikan karakter, bahwa di mana-mana saat itu kecerdasan kolektif bangsa Indonesia sudah kuat sekali. Dan yang terakhir adalah Hamomayu Hayuning Manungso. Semoga ini bisa mendunia sebagai rich new world, bahwa mereka akan belajar pendidikan karakter di Indonesia. Sangat ngawur, tapi kita coba nanti. Mungkin apa tidak, dan sudah dilakukan juga oleh Ulin Sentalu kemarin dengan seminar internasional, bahwa itu akan mengangkat dunia karakter Indonesia ke dunia itu ternyata sangat humanitarian, yang itu akan kita angkat terus nanti di beberapa museum. Oleh karena itu kita sekarang mengembangkan Pak Dedi dan Pak Tasbir, bahwa 3 dimensi yang dikembangkan museum melalui Baramus adalah 1. Dimensi pendidikan adalah substansi dari museum. Dimensi budaya karena koleksi itu adalah koleksi yang ada di museum. Dan yang terakhir adalah dimensi pariwisata. Oleh karena itu teman-teman pariwisata harus ikut mengangkat ini. Termasuk Pak Dedi akan mengangkat museum itu di dalam untuk membranding pariwisata di DIY. Dan demikian pesan dari sponsor satu lagi. Untuk museum-museum di Kabupaten Bantul, ini pesan dari Gubernur, mohon akan dikembangkan bahwa museum-museum itu berada di sebelah selatan juga, termasuk hotel-hotel kalau bisa banyak yang dari selatan. Karena kita sudah membuat jalur lintas selatan, maaf pada saat itu saya dari Dewan Riset Provinsi yang mengusulkan di tahun 2003 sampai 2008 kami mengusulkan jalur lintas selatan. Nah kemudian saya kebetulan sebagai kepala proyeknya pada saat itu kita mengembangkan jalur lintas selatan sudah hadir. Ada beberapa program-program yang ada di sana namun tidak laku. Oleh karena itu Ngerso Dalam menginginkan bahwa museum itu juga harus mengembangkan di daerah selatan. Kali ini akan hadir nanti sebentar lagi adalah museum di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, tetapi juga tidak diizinkan kalau di utara, harus di selatan. Ini sedang kita garap. Visibility study-nya nanti bekerja sama dengan Baramus, nanti Pak Suranto akan hadir karena beliau adalah di bidang risetnya, nanti akan mengembangkan museum di Kulon Progo. Data lengkap sekali Bapak, Museum Kulon Progo sangat bagus sekali, koleksi-koleksinya sudah bagus, namun belum bisa ditata karena permasalahan letak dan sebagainya belum ada izin. Oleh karena itu kita coba nanti Baramus akan mendukung izin itu akan keluar di daerah selatan. Sehingga ada 2. Untuk mengatasi tol, untuk mengatasi itu dengan selatan, dan daya tariknya adalah museum dan perhotelan. Ini yang kita kembangkan. Oleh karena itu, mengapa dari selatan? Ini saya sampaikan bahwa seperti Pak Dalang itu ngendiko ya. Dasar negari panjang punjung pasir wukir loh Cinawi, gemah ripah karto Toraharjo. Panjang dawa punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene nagari ngungkurake pegunungan ngeringake pasiban ngenengenake benawi ngayunaken bandaran gede loh tulus kang sarwa tinandur Cinawi murah tinandur Cinawi murah kang sarwa tinuku. Ini harapannya dengan nanti menghadap ke selatan, ngajengaken samudra, nanti di sana di pelabuhan, dan sudah disiapkan adalah pelabuhan udara, sebelah sana adalah pelabuhan laut, dan nanti adalah menurut teorinya dari teman-teman dari Dewan Riset akan dikembangkan adalah dry port, nanti adalah di sebelah selatan. Karena dry port sekarang ada di Semarang dan di Rembang, begitu masuk di sana biaya perjalanan teman-teman yang menggunakan truk itu habisnya adalah 890.000. Mudah-mudahan kalau nanti dry port itu ada di selatan sana, nanti akan murah. Karena langsung dengan JLS. Dan disitulah nanti museum harus hadir. Dengan demikian nanti kita akan kembangkan juga hotel-hotel ada di sana. Mungkin resort ada di sebelah pegunungan. Saya kira gitu dulu, nanti kita kembangkan lagi. Matur nuwun Pak Doni, kita kondurkan. Terima kasih Ki Hajar. Nah, sekarang mungkin kita akan penanggap dulu ya, Pak Tasbir, Pak Dedi.
Saya akan berikan mic ini untuk yang di sini hadir mewakili Asita. Nggih, Pak Yajang nggih, nggih. Pak iki moderator itu kok sukanya juga jalan-jalan. Monggo, Pak. Nggih. Saya persilakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari DPD Asita DIY. Pak Tasbir juga anggota juga Asita di sini, dulur Pak Dedi. Baik, berkaitan dengan apa yang disampaikan di depan tadi sangat luar biasa. Jadi kita memang dari Asita itu memang tukang dodolan ya, toh, tukang jualan. Yang jelas selama ini memang untuk teman-teman Asita itu memang konsennya kan di objek wisata yang mungkin yang paling besar di DIY. Museum tetap kita jual Pak, yang jelas seperti itu. Jadi paling tidak tadi saya mendengar bahwa untuk museum bisa untuk kunjungan wajib itu sangat sepakat sekali. Soalnya di kita di beberapa kota itu sudah mulai Pak. Jadi sudah mulai yang namanya wisata ada kunjungan wajib. Misalnya entah di museum atau apa itu kunjungan wajib. Contohnya aja ke Karimun Jawa Pak. Sekarang Karimun Jawa itu nggak dikunjungi kita harus bayar tiket kunjungan wajib Pak. Jadi cuma lewat aja Pak, lewat tugu apa itu harus dikunjungi, nggak dikunjungi. Itu saya ketawa juga itu berapa kali lah di mana juga sama aja. Tapi bagaimana caranya itu nanti mohon bisa paling tidak dimulai dari DIY sendiri Pak. Jadi untuk sekolah-sekolah khususnya ya itu mulai tidak hanya dari tingkat perguruan tinggi, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saya rasa sudah Pak, mungkin diwajibkan. Mungkin dulu pernah Pak ya. Untuk sekarang saya lihat memang ada perkenalan dari kelas SMP, kalau SD jarang lah. SMP saya selalu pernah diminta untuk itu, tapi rata-rata hanya satu kunjungan, yang lain wisata akhirnya kan seperti itu. Jadi berharap paling tidak ada 3 kunjungan aja, 3 kunjungan atau mungkin kalau bisa dibagi di 4 kabupaten 1 kota itu ada museum apa saja yang sekiranya siap untuk dikunjungi untuk edukasi anak-anak sekolah itu sendiri. Dan juga wisatawan sendiri, bahkan kita tidak sedikit wisatawan yang boleh dikatakan yang kita ajak untuk berkunjung di museum. Sebagai contoh aja, kadang banyak nggak tahu, ya kan, tahunya kan Brandenburg, titik nol hanya dilihat dari luar. Ternyata begitu diajak masuk, itu mereka sangat ini ternyata luar biasa museum, ternyata baru di kota saya bilang ini di beberapa kabupaten itu juga banyak museum-museum yang kalau mau dikunjungi boleh dikatakan seminggu pun juga nggak akan habis seperti itu. Jadi paling tidak mungkin promosi daripada museum yang mungkin untuk Jogja itu banyak dikenalkan hanya museum yang besar-besar saja Pak. Untuk museum-museum yang tidak terlalu besar biasanya hanya dikunjungi khusus ya, jadi kunjungan khusus studi tour atau studi dan sebagainya. Tapi kalau yang museum besar seperti mungkin MGM itu jelas ya kan, lalu museum yang di kota juga ada, lalu yang sekarang yang lebih unik di museum yang di mana Pak? Yang dekat Gramedia itu museum Candi, itu sangat sekarang malam udah mulai dibuka, itu juga menjadikan istilahnya objek khusus juga. Apalagi Brandenburg juga malam juga sampai jam 9 malam, syukur-syukur bisa lebih. Dan ini saya sepakat, ketika di museum itu ada paling tidak tempat untuk nongkrong, dalam arti selain mereka nongkrong, ngopi-ngopi, makan, tapi tidak hanya sekedar makan Pak. Jadi paling enggak ya inilah ada slide, mungkin paling enggak kalau enggak sempat untuk berkunjung, ternyata di sini ada apa sih? Ya mungkin bicara tentang Monjali, di sini kita kasih slide seperti ini. Oh Monjali ada apa? Mungkin di Benteng Brandenburg, Museum Sandi, MGM dan sebagainya. Jadi paling tidak orang menikmati ini juga bisa melihat, kalau biasanya kalau di kafe kan musik, tapi di situ kita tontonkan museum yang ada ini. Nanti selain itu mungkin bisa di beberapa museum yang ada tempat untuk resto dan sebagainya, itu juga dibuat slide beberapa museum yang siap dikunjungi itu seperti itu. Yang jelas konsep kita selama ini untuk wisata, selain wisata yang memang sudah
berjalan, itu museum rata-rata wisatanya minat khusus Pak. Jadi memang permintaan dari rata-rata dari sekolah ya untuk mengunjungi wisata museum. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan sendiri Pak, itu memang dengan kita bikin program khusus Pak. Biasanya kalau nginapnya di area kota, itu mereka kan kadang mereka udah bosan dengan wisata-wisata yang ada di Jogja, kita bikin wisata jalan-jalan di area kota Jogja Pak. Akhirnya kita ajak masuk ke yaitu museum itu beda-beda ke keraton dan sebagainya, museum kereta dan sebagainya itu kan paling nggak dia jadi tahu. Jadi kita bikin program mereka ternyata selama di Jogja belum pernah. Jadi kita jual program itu ternyata menjadi daya tersendiri. Ini bagus Pak, ini paling enggak akhirnya dia yang dia bicarakan, loh ternyata besok kalau ke Jogja dengan keluarga ternyata di kota Jogja ini ada, tidak hanya sekedar jalan-jalan Malioboro, ternyata ada museum yang sangat menarik. Itu saja yang pasti kami mohon untuk berkaitan dengan wisata wajib kunjungan, mungkin bisa dipetakan. Mungkin kota Jogja di mana, Sleman di mana, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul di mana. Paling enggak orang mau kemana aja, paling enggak harus ada wisata kunjungan wajib museum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang dari Asita. Luar biasa dan ini bisa jadi urun rembuknya kita juga Ki Hajar, juga untuk teman-teman di sini. Satu lagi penanggap kita ini karena beliau ini juga jauh-jauh datang dari Jakarta dari Presiden ICOM Indonesia, Pak Budi. Nah ini daripada ngantuk-ngantuk kan lebih baik biar bicara, ya. Sekalian aja juga mungkin kira-kira keuntungannya atau apa kelebihannya untuk menjadi anggota ICOM serta bagaimana nantinya museum bisa lebih berperan di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak Thomas nih, senior saya dulu. Sekarang perkenalkan dulu, nama saya Budi Trinovari, sekarang Presiden ICOM Indonesia yang sekarang. Dan Alhamdulillah untuk ICOM Indonesia sekarang itu sudah secara konstitusi lagi, secara legalitas negaranya sudah ada, jadi kita sudah lengkap. Sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Paris. Selama ini kita selalu dipermasalahkan oleh Paris karena kita tidak punya legalitas, gitu. Jadi alhamdulillah udah selesai kemarin dan pengukuhannya di bulan Maret kemarin pengukuhannya itu dihadiri juga dengan Pak Dirjen. Memang ini kebetulan Pak Dirjen yang mendorong ICOM Indonesia ini harus aktif lagi katanya gitu. Karena beliau ke Paris kemarin ditanya dengan Presiden ICOM internasional, Indonesia ini ada apa nih? Singapura yang kecil aja aktif sekali katanya gitu. Padahal Indonesia ini yang mengajukan ICOM ke Paris itu adalah Bapak Museum Indonesia, Pak Amir Sutarga. Tapi kenapa ini tidak aktif katanya begitu. Kemudian alhamdulillah yang permasalahan yang utama adalah account bank. Bank account itu harus atas nama ICOM Indonesia. Selama ini pakai nama pribadi, akhirnya dikembalikan oleh mereka. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah lagi dengan legalitas, account bank sudah ada, jadi kita sudah bisa sekarang mulai merencanakan program-program ke depan. Saya harap ini, makanya dari kemarin saya antusias sekali ya ke Yogyakarta ini. Saya lihat itu sangat guyup, kemudian kreativitas museum-museumnya luar biasa. Tinggal kita gabungkan dengan budaya, itu kita nanti programnya itu internasional terus deh. Gak usah main-main di nasional. Ini luar biasa nih, Yogyakarta gampang ini kita ajak. Kunci sudah ada di kita. Kuncinya sudah ada, mudah-mudahan nanti teman-teman pada banyak yang menjadi anggota di sini, kita buka chapter baru Pak di sini Pak. Jadi Baramus nanti sebagai induk ICOM di Yogyakarta nanti. Jadi kita, ICOM itu ada yang bergabung itu 142 negara. Profesional yang gabung kemarin terakhir hampir 46.000 profesional seluruh dunia.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, museumnya mau maju, mau dikenal di internasional, atau yang mau mencari grant itu sebelum banyak sekali di dalam, Indonesia ini yang nggak pernah ngambil katanya gitu. Jadi banyak sekali grant di dalam, jadi museum-museum kita ini kan banyak yang membawa genre-genre budaya ini. Itu yang agak dicari itulah sama mereka lah sebetulnya. Mereka banyak pengen kerjasama, tapi mana nih Indonesianya nggak pernah muncul nih, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau banyak yang jadi nanti jadi membership, tahun ini November kita akan ajukan lagi untuk membership yang kedua untuk tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di General Conference di Dubai tahun depan. Yang tempo hari di Kyoto saya sama Pak Budi Husada dan Pak Eri itu, ya, Pak Budi Husada ini teman saya muter-muter di Kyoto waktu itu. Kebetulan saya juga jadi pembicara juga waktu itu di Kyoto. Baik, begitu Pak Doni, terima kasih Pak Hajar. Terima kasih Pak Budi. Ya, ini sudah ada yang nanya untuk nomor WA-nya panjenengan. Jadi berarti ini nanti sudah harus ada. Ya, Putri ya. Sudah ada yang nanya nomor WA-nya, berarti sudah pasti nanti akan daftar di anggota ICOM yang baru. Ya, oke, ya, gimana Pak? Ya. Ada yang lupa. Saya tertarik dengan tadi Pak, semacam kayak paspor tadi ya. Ah itu tadi itu didapatkan di mana? Atau kita di salah satu museum atau apa? Seluruh ada. Oke, baik. Itu kan kalau seperti itu kan nanti mungkin bisa kita menjadi data tersendiri itu Pak. Itu yang jelas itu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jajang. Ide yang bagus Pak itu Pak. Dan ini nanti harus lanjut. Baik, sebelum nanti saya ke penanggap yang berikutnya, monggo ini sekarang Mas Dedi, ini tadi kan kita sudah bicara tentang bagaimana tadi dari Asita, kemudian juga ya ICOM internasional gitu ya, museum itu, terus nanti kira-kira tindak lanjut yang lebih konkret lagi untuk nanti dari pariwisata ini apa? Dan juga pertanyaan tadi dari kami, misalnya begini, misalnya ada museum yang sebetulnya mungkin belum siap dari sisi destinasinya, artinya kalau misalnya kita bicara mungkin Ulen Sentalu, kita bicara Sono Budoyo, itu sudah jelas. Mereka menerima wisatawan dalam jumlah besar, menerima tamu asing juga oke ya itu. Tapi kalau ada juga beberapa museum di sini yang mungkin belum bisa untuk melayani sampai semaksimal itu. Nah kira-kira langkah-langkahnya bagaimana? Terima kasih monggo Mas Dedi. Terima kasih. Saya yang pertama apa yang disampaikan Pak Jajang Asita itu tadi sangat baik ya. Jadi tidak hanya pangsa pasar studi tapi juga wisatawan asing itu sekarang saya lihat juga banyak pengen mengunjungi museum yang ada di daerah istimewa Jakarta. Peluang ini perlu juga kita kait bersama karena ini potensi lebih-lebih tadi bisa dikenal di dunia. Nah, Barumus ini menjadi pelopor untuk museum-museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bagi teman-teman museum yang belum bisa seperti museum Ulen Sentalu maupun yang tempat Veteng van der Berg itu dikelola negara ya Pak ya, betul ya. Mungkin gini, kalau saya bisa berpendapat apa yang disampaikan Pak Jajang Asita tadi menjadi inovasi, yaitu cobalah membuka kedai makan atau apa di depannya, tapi juga bisa memperkenalkan apa yang ada di dalam museum tersebut. Karena ini terobosan, inovasi itu sangat diperlukan di zaman sekarang. Selain itu, kami juga berpesan yang paling penting wisatawan itu pengennya masuk di museum itu yang bersih, higienis. Bagaimana perawatan dari museum tersebut? Ini juga harus kita perhatikan bersama. Karena ini adalah modal untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan. Toiletnya dan sebagainya. Ini harus diperhatikan teman-teman semuanya di anggota Barumus. Kami dari BRI DIY bahkan mungkin Asita ya Pak Jajang ya, siap bekerja sama dengan Barumus. Ya mungkin kita perlu rapat
dulu apa yang bisa dikerjasamakan dengan BRI dan Asita, nanti kita tindak lanjuti. Jadi kami tidak ingin berhenti pada siang hari ini, tapi apa yang kita bicarakan ada tindak lanjut yang ke depan. Karena tadi yang kami sampaikan bahwasanya ini menunjang kami sebagai pelaku pariwisata yang nantinya akan bisa menambah lama tinggal. Seperti yang disampaikan Pak Tasbir tadi, sebuah cerita tentang museum itu akan bisa membuat lama tinggal wisatawan tersebut karena penasaran. Dan nantinya dia akan kembali ke daerahnya atau negaranya, dia akan teringat-ingat dengan apa yang telah disampaikan atau cerita tentang museum tersebut dan disampaikan ke teman-teman, kemudian ke keluarganya untuk datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu Mas Doni. Oke, keren sekali ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk memberikan semangat untuk 3 narasumber kita, Ki Hajar, Pak Tasbir, dan Mas Dedi. Baik, sekarang kita akan buka yang terbuka pertanyaannya. Silakan, ada yang mau mengajukan saran, pertanyaan? Oke, Pak Thomas, Bapak yang di belakang, satu lagi atau 2 dulu? Monggo, silakan kalau begitu. Pak Thomas Haryonegoro kami persilahkan. Monggo. Matur nuwun Mas Doni. Ya Mas Dedi, ini kebetulan langka kan bisa datang sampai ke Monjali. Kenapa enggak sekaligus saja habis ini tanda tangan MOU Baramus karo PHRI. Simple action kita Pak Dedi. Jadi dihidupkan lagi, kalau kami di Eropa mau Belanda mau Prancis mana, masing-masing hotel itu punya informasi untuk satu kotak, isinya itu dulu ini yang TBC masih ada. Sebesar kartu gini cuman, ini semua 42 museum ada di resepsionisnya. Jadi kalau mau bepergian, ngambil, disimpan, bukan leaflet, bukan brosur, itu akan dibuang. Nah itu kami diizinkan untuk naruh di masing-masing resepsionis di PHRI. Nah juga dengan Asita, tolong kami juga diikutkan kalau pas travel dialog maupun kunjungan-kunjungan ke daerah dulu di badan promosi kami kalau travel dialog selalu yang kami bawa museum. BP2KY dulu kan museum yang diangkat-angkat terus karena membanggakan. Nah ini bisa langsung dengan PHRI, baik restoran maupun hotel. Dan kalau bareng-bareng buat dengan sebesar gitu murah Pak Dedi. Paling satu itu jatuhnya cuma Rp150 kok. Itu kalau nanti kewajibannya masing-masing museum atau petugas dari Baramus keliling, mana yang sudah habis diisi lagi, mana yang sudah habis diisi lagi. Itu yang kami betul-betul masih membutuhkan untuk semua turis atau calon pengunjung before visit, during visit, after visit. Lah sekarang mau visit aja nggak tahu kemana. Kalau mau mengandalkan dari pihak hotel memberitahu kok kayaknya, waduh, museumnya belum siap dan sebagainya. Biar itu visitor sendiri yang menentukan. Nah, ada pun nanti pada saat berkunjung, betul saya setuju Pak Dedi, higienitas, keramah tamahan, storytellingnya benar-benar harus museum juga menyambut dengan baik. Jangan mencemakan tamu hotel. Terima kasih langsung Pak Ki Hajar, mangke tanda tangan maupun MOU. Terima kasih. Pak Doni. Monggo silakan Mas Dedi. Ini suhu saya sebetulnya Pak Iya. Thomas. Dulu pernah satu tim dengan kami Badan Promosi Pariwisata Kota Jogja. Dan kita selalu mengangkat museum. Saya kira ide ini yang Pak Thomas itu disegerakan aja Pak. Dan kami siap membantu kalau itu. Yang kami maksudkan bukan hanya itu, kerjasama tadi Pak Hajar menyampaikan juga ada hal-hal yang lain. Nah kalau ada hal-hal yang lain, kami sebagai ketua itu harus mengajak teman-teman yang lain. Nanti dikira saya mempunyai otoritas, tapi karena kita PRIDY itu guyup semuanya, semua harus saya libatkan. Karena kita harus punya rapat. Tapi kalau hanya menaruh
leaflet, saya kira nggak masalah. Saya sekarang pun saya bisa tanda tangan, teman-teman pasti menyetujui. Karena apa? Karena tadi betul ditanya, ada beberapa hotel ditanya museum yang ada di DIY itu di mana saja. Yang dikenal ya yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil nggak dikenal. Inilah yang menjadi memprihatinkan kami, gitu loh Pak. Monggo nanti atau sekarang Pak, saya tanda tangan. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dedi. Oke, luar biasa sekali, dan ini saya kira ide-ide yang mantap gitu ya, ide-ide yang mantap. Tapi nggak apa-apa, Ki Hajar sebentar, biar yang ada tanggapan dulu. Ya, monggo, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Kusuma, stafnya Pak Mariono dan Pak Nanang dari Monjali. Saya sebetulnya mau membicarakan apa yang diusulkan Pak Thomas tadi. Jangan sampai pembicaraan pada pagi siang ini istilahnya Pak Prabowo sekedar omon-omon. Tapi bagaimana bisa membumikan apa yang dibicarakan. Kalau bicara soal wisata, otomatis bicara soal nilai jual. Nilai jual. Tentunya nanti ada standar dari museum. Dan nampaknya Pak Ajar ini sudah cukup berani nantang PHRI untuk menjual museum. Berarti beliau dari Baramus paling tidak sudah mengetahui anatomi museum-museum yang ada di Baramus. Sehingga berani menawarkan untuk kerjasama. Disitulah yang mungkin yang kita harapkan. Seandainya pun kalau tadi dari Pak Doni ada apa yang harus dilakukan museum yang tidak memenuhi destinasi. Tentunya ini ada konsepnya di Baramus, supaya nanti dilakukan pembinaan-pembinaan di masing-masing museum. Tadi tantangan dari Pak Thomas, saya sangat setuju. Langsung saja tanda tangan kalau memang Pak Ajar sudah berani menjual hal semacam itu. Memang kadang-kadang orang hadir di Jogja, di hotel, untuk mengisi waktu jeda kadang-kadang kebingungan mau kemana. Kan gitu toh. Nah inilah barangkali di situ biasanya ada media yang cukup, ada wisata pantai, alam dan yang lainnya. Kadang-kadang museum tidak ada sama sekali. Ini yang kami ilmu. Ini hanya sekedar menambah Pak Thomas saja. Jadi saya harapkan betul-betul dari pembicaraan, paling tidak dari 3 pembicara itu, hasilnya setelah ini membumi. Kalau perlu Pak Ajar berani menantang, besok pagi ya, mungkin sekarang belum tersedia Pak orek-orekannya Pak. Biar kelihatannya resmi, pakai kop masing-masing, besok pagi disiapkan langsung tanda tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, nyun sewu, monggo ke aturan topi dari Mandalika. Yeah. Terus menika Pak Thomas nyun sewu, menika dari Dinas Kebudayaan. Yeah. Nanti bisa untuk dipakai jalan-jalan ke museum lagi Pak Thomas. Yeah. Wah Jajang iya juga, iya. Iya, enggak apa-apa. Kenapa? Itu? Oh iya, dari Ketua Barahmus ya. Ini biar matching sama bajunya Pak Pak Jajang. Ya. Nyun sewu, ya. Pak Budi nanti aja ya. Ini masih di toilet kayak ya Pak Budi. Ya. Baik, monggo Ki Hajar. Tadi saya persilakan langsung saja, monggo. Terima kasih Pak Dedi, as soon as possible. Kami juga akan koordinasi dengan Baramus, anggota-anggota Baramus. Karena tidak bisa loncat sekaligus, kami harus nanting juga. Karena nanti akan mengembangkan quality museum itu seperti apa. Begitu didatangi nanti orang wangun ya enggak bisa. Tapi setidaknya kerjasama itu akan segera kami lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami ini dibantu oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kami selalu mengadakan travel dialog dan itu hasilnya luar biasa. Walaupun Sleman mempromosikan museum-museum Sleman, tapi ternyata impact-nya itu ke yang lain. Bisa masuk di wayang Sekartaji, ada masuk di wayangnya Pak Doni, padahal itu promosinya di Sleman. Terima kasih dari konsep-konsep seperti ini, sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, pesan sponsor dari Gubernur Pak Pur, mohon diperhatikan sekali karena nanti akan ada dana khusus untuk ke sana katanya.
Jadi nanti kalau museum-museum di selatan itu bisa hidup, nanti yang utara juga sudah ada, nanti akan menjadi lebih enak sekali. Kemudian yang berikutnya, kami sangat berbahagia sekali dalam waktu dekat profil museum, kami minta izin Pak Budi dan Pak Sony bahwa profil museum di DIY akan kami terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan akan kami videokan dan akan kita kirim ke kedutaan seluruh dunia yang ada di Indonesia. Atas bantuan dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY. Kami tidak sendiri dan itu sangat senang sekali. Oleh karena itu saya juga mohon bantuan, kami mohon bantuan dari PHRI bagaimana. Nanti ini juga sampai ke tingkat dunia itu seperti apa. Kami akan membuat yang namanya Hanjayeng Bawono atau Reach the World adalah ini salah satunya jalan. Matur nuwun itu yang bisa kami sampaikan. Oke, monggo silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Hajar. Ini pupung ada Mas Jajang dari Asita. Sebetulnya beliau ini juga Asita, Pak Tasbir. Jadi tidak hanya PHRI. Saya tadi sampaikan kita bisa dengan Asita. Apa sih yang bisa dikerjasamakan? Karena PHRI kan akomodasi. Jangan sampai kami salah dalam hal lalu menjual paket yang sebetulnya yang penjualnya itu Asita. Kita hanya memberikan informasi, ya. Ini loh ada museumnya seperti itu. Nanti kalau mau pengen ke sana itu bisa hubungi Asita misalnya gitu. Kemudian bisa saja kita bisa menjual, tapi dengan museum-museum yang terdekat, misalnya misalnya di sektor selatan itu ada Museum Perjuangan dan sekitarnya itu. Karena kami jangan salah, PHRI jangan tadi mengapa saya kalau hanya Pak Thomas sekedar informasi saya bisa tanda tangan, tapi kalau lebih jauh penjualan paket dan sebagainya jangan sampai kami melukai asosiasi yang lain seperti itu. Saya kira itu Pak Hajar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ini saya kira ini sudah langkah yang konkret ya untuk nanti biar bisa Asita itu segera gitu ya. Dan memang ini saling terkait kok Pak. Jadi tidak hanya museum tok gitu ya, tapi juga dengan destinasi yang lain ya. Tempat kami kayak di Museum Wayang Kekayon aja itu selalu ditanyainya bisa nggak untuk jadi tempat makan siang kalau sebelum ke pantai di Gunung Kidul gitu. Yang dibutuhkan nggo tempat makan siang tok Pak sebetulnya ya, bukan museumnya. Tapi ya nggak apa-apa ya, tetap baik untuk bayar sebanyak orang datang ke museum. Nah, ya gitu Pak ya. Jadi nggak apa-apa juga. Ya, monggo kita buka lagi termin sebelum nanti kedua tamu besar kita ini harus menemui Bapak Wakil Presiden. Betul ya? Gerbek UMKM ini bertiga semuanya yang mau ketemu Pak Wakil Presiden. Oh ya, luar biasa. Monggo Bu, saya persilakan. Saya sangat setuju sekali ketika tadi disampaikan terutama Pak Tasbir bagaimana seorang tour guide itu bisa menceritakan tentang museum yang ada di Jogja. Tapi kalau ditanya siap enggak guide-nya gitu, yang guide umum ya Pak, yang city tour itu. Nah, ini kami memang baru istilahnya kalau teman-teman guide, Pak Jajang sudah hafal sekali. Guide yang bisa bawa city tour, guide yang mengantar kemana saja. Tetapi, nah kelemahan di teman-teman tour guide itu adalah data atau materinya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan Barahmus masing-masing museum itu ada profilnya dan kami nanti bisa bercerita banyak tentang museum. Nah, cuman ini ada salah satu yang menggelitik saya. Ketika museum ini saya ceritakan, karena saya sudah pernah berkunjung ke sana, museumnya tidak terlalu besar. Tetapi koleksinya menarik, saya ceritakan, tamu datang, cuman permasalahannya adalah akses menuju ke museum, ini yang masih kurang. Kemudian ada beberapa museum di Bantul terutama karena saya masuknya di DPC Bantul. Nah ini ketika areanya cukup luas tetapi terkendala dengan pemandunya atau edukatornya. Jadi biasanya terus pas pulang gitu saya dibisikin, Mbak besok lagi kalau ke sini tamunya jangan banyak-banyak. Karena apa? Edukatornya cuma sedikit. Nah itu, jadi mungkin kita bisa bersinergi juga loh teman-teman dengan pemandu itu ya. Jadi biar nanti kita ceritanya incun gitu Pak. Ya, kalau misalnya saya udah cerita kayak gini, nah ke tamu, terus
nanti disambung dengan teman-teman di museum, edukator museum menceritakan lebih detailnya, itu mungkin akan menjadi sinergi yang paling indah. Begitu Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan nanti ini langsung segera aja kita nanti ditanggapi. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sebentar lagi sudah hampir sampai di closing ya, dan ini closingnya adalah closing statement ya dari 3 pembicara kita pada siang hari ini yang luar biasa. Tetapi memang nanti tidak menutup acara kita karena silaturahim kita selanjutnya dengan HPI, dengan Asita, dengan PHRI, Barahmus DIY, Dinas Kebudayaan, Kudok Kabudayaan, Dinas Pariwisata, dan seluruh instansi masih akan tetap terus berlanjut. Dimulai dari hari jadi Barahmus kita pada 7 Agustus 2024 ini. Kita akan bersama-sama untuk nanti bergerak maju untuk memajukan permusiuman yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo, sekarang kita persilakan Pak Tasbir dulu, Pak Tasbir dulu, silakan. Ya, closing statement, monggo. Saya kira saya sepakat. Ya, apa yang kita bicarakan hari ini judulnya tadi Storynomic. Intinya adalah Barahmus mulai hari ini kerjasama dengan Asita, PHRI, dan HPI. Karena ini 3 ini nggak terpisahkan, semua ada fungsinya masing-masing. Ya, beliau di restoran, HPI yang menjelaskan, Storynomic-nya ada di situ, kemudian Asita yang jual paket. Jadi ini harus integrated ya. Nah, kemudian kita sepakat ya, museum itu sudah berpikir kepada hari ini kita bicara bagaimana cara jualan, bagaimana teknik jualan. Jadi museum jangan lagi dinina-bobokkan dengan program wajib kunjung. Itu menyebabkan cara berpikir kita lemah. Wajib kunjung bagus, tapi kalau lama-lama wajib kunjung terus ya kita tidur-tiduran aja karena dapat wajib kunjung. Nah, walaupun diistimewakan oleh pemerintah ya, tapi jangan merusak. Jadi museum saya fight, dan museum bagian tak terpisahkan dari majunya pariwisata kita nasional dan khususnya di DIY. Saya kira hari ini saya sepakat, yang penting segera follow up. Selamat, sukses Museum Yogyakarta. Terima kasih. Monggo Mas Dedi, sebelum nanti ditutup oleh Ki Hajar. Monggo. Kalau kami dari BRI DIY, terima kasih. Ini awal yang baik bagi kita bersama. Dengan guyup sesarengan bersama, kita majukan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan strategi pemasaran secara bersama-sama antara PHRI, Asita, HPI, dan stakeholder pariwisata yang lain. Dan ini butuh kesiapan dari anggota Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tidak takut ditantang, tapi juga kami menantang kesiapan dari museum-museum anggota BRI. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dedi. Ya pokoknya guyup rukun sesarengan los dol gitu ya. Oke, siap. Oke. Mari Ki Hajar, pokok. Terima kasih. Dengan tantangan seperti ini, Barahmus akan menempatkan sebagai objek dan subjek di pariwisata. Sebagai objek kami akan dikunjungi dan kami akan meningkatkan diri dalam konteks quality museum. Yang kedua, sebagai subjek kami akan mencoba menggapai bahwa Yogyakarta ini nanti akan dipenuhi oleh museum yang mampu meningkatkan kesejahteraan Yogyakarta. Terima kasih. Yes, terima kasih. Dan dengan demikian, terima kasih sekali lagi Ki Hajar Pamadi, Pak Tasbir Abdullah, dan Pak Mas Dedi Pranowo Eryono dari Ketua PHRI DIY. Kita sudah sampai di akhir acara talk show kita, dan saya Doni Surya Megananda selaku moderator pada acara siang hari ini dari Museum Wayang Kekayang Yogyakarta dan Barahmus DIY. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita ketemu lagi nanti di acara-acara Barahmus yang berikutnya, baik yang itu acara yang komunitas, acara kita maupun yang sudah bersama-sama dengan PHRI, Asita, HPI, dan asosiasi-asosiasi pariwisata lainnya yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Salam pariwisata Indonesia. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih.
pariwisata. Wonderful Indonesia. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Nah, Sobat Visiting Jogja, tadi saya sudah mengikuti talkshow yang ada di dalam. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumbernya, Ki Hajar. Selamat datang, Ki Hajar. Matur nuwun, selamat ketemu. Selamat ketemu, Iya. Ki Hajar. Dan beliau ini adalah Ketua Barahmus Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tadi saya melihat tentang talkshow-nya tadi, Ki Hajar. Iya. Dan kali ini ternyata Barahmus berulang tahun ke-53. Betul. Nah, ini kaitannya dengan pariwisata di Indonesia, di Yogyakarta khususnya, terutama tentang museum-museum yang ada di Yogyakarta. Ya. Kalau menurut dari Ki Hajar sendiri, pripun ini Pak? Atau mungkin yang tadi sudah sempat tersampaikan, mungkin Sobat Visiting Jogja juga ingin mendengar seperti apa secara singkatnya gitu Ki Hajar. Terima kasih, terima kasih. Monggo. Jadi Barahmus itu mempunyai 42 anggota museum. Barahmus singkatan dari Badan Musyawarah Musea Yogyakarta. Itu punya 42 museum. Nah, kali ini kami akan mengangkat Jogja City of Museum. Artinya Jogja sebagai kota museum. Nah, saat ini dengan mengangkat Jogja City of Museum, kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan menunjukkan bahwa museum sebagai salah satu destinasi wisata. Bahkan kemungkinan di masa yang akan datang bahwa museum itu sangat kuat menjadi salah satu yang terbesar dari destinasi wisata. Nah, kami mengembangkan Jogja City of Museum dan kemudian kami akan mengangkat museum-museum yang belum terkenal menjadi dikenal dan nanti dengan bersama-sama dengan asosiasi perhotelan, makanan, kuliner dan sebagainya nanti akan kita angkat bersama-sama melalui Dinas Pariwisata. Wah, siap, matur nuwun Ki Hajar. Tapi yang saya pengen tahu juga, sepertinya tadi sudah ada beberapa upaya-upaya konkret yang mungkin direncanakan ke depannya untuk berjalan dari Barahmus tentang museum dan pariwisata. Betul, betul. Kami segera akan mengadakan MOU dengan PHRI, kemudian Asosiasi Asita, ya, kemudian di beberapa asosiasi kuliner akan mencoba nanti kerjasama. Dan satu lagi, kami akan juga kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta. Sehingga nanti dana akan diberikan kepada museum sebagai dana pinjaman, tetapi dikembangkan untuk kulineri dan sebagainya. Sehingga kami akan bekerja sama dengan 3 posisi atau 4 posisi. Pertama, dengan Dinas Kebudayaan, dengan Dinas Pariwisata, dan Dinas Ekonomi Kreatif dan UMKM. Nah, Koperasi dan UMKM. Nah, mudah-mudahan ini akan berjalan. Amin, amin. Gitu ya. Ya, karena museum itu tidak semuanya akan kaya dan sebagainya, makanya perlu diangkat dari bawah. Gitu. Dan ini harapannya juga pas di ulang tahunnya ke-53 Betul jadi sekali. satu loncatan yang baik untuk kedepannya museum-museum di Yogyakarta, pariwisata di Yogyakarta juga Pak. Matur nuwun sangat ide itu. Ya. Terima kasih sekali Ki Hajar sudah berkenan hadir juga di Anjang Sana kita kali ini. Siap. Matur sembah nuwun. Mungkin kalau mau melanjutkan perjalanan lagi kayaknya tadi banyak sekali jadwal dan agenda hari siap. ini. Nggih. Kami ucapkan matur nuwun dan sekali lagi selamat ulang tahun kagem Barahmus Matur nuwun. ke-53. Atas nama Barahmus mengucapkan terima kasih. Kita Sama-sama. sukses bersama-sama. Amin, amin, amin untuk Yogyakarta Pak. Nggih. Terima kasih. Dan Sobat Visiting Jogja, itu tadi obrolan kita bersama dengan para narasumber. Dan juga tadi kita sudah saksikan ada talkshow-nya. Anjang Sana jalan-jalan kita kali ini kita sudahi. Tetapi saya masih mau jalan-jalan lagi di Monumen Jogja kembali. Kita lihat koleksi-koleksi yang ada di sini. Dan pastinya saya ajak ini ya, buat Sobat Visiting Jogja juga ikut jalan-jalan ke Monumen Jogja kembali. Atau misalnya belum sempat nonton semuanya full, datang aja langsung ke sini ke Monumen Jogja kembali. Oke. Sobat Visiting Jogja, kita ketemu lagi di Anjang Sana berikutnya. Dan tetap bangga berwisata di Indonesia saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.